siang Bu Siti, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kalau misalkan ada waktu nih, Ibu ada waktu, saya pengen cerita sedikit nih. Ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Apakah Ibu ada waktu? Oh iya siap, mangga mangga Ibu, sini sini ya. Baik, akan saya dengarkan. Ibu mau cerita tentang apa? Jadi gini nih Bu. Jadi sekarang tuh saya tuh lagi banyak banget kerjaan gitu ya. Sebenarnya kerjaan deh semua orang juga sama sih ya, sebetulnya banyak kerjaan. Iya. Tapi kebetulan mungkin saat ini saya sedang banyak diberikan amanah dan juga tanggung jawab di sekolah tuh selain tugas utama mengajar gitu ya. Ada misalnya menjadi wakasek ataupun sering dilibatkan dalam beberapa Hmm. kegiatan sekolah. Nah, selain itu juga ya bisa dibilang alhamdulillah mungkin ya di luar kegiatan sekolah juga saya juga ada beberapa tanggung jawab lain juga gitu. Awal-awal sih merasa senang gitu ya karena merasa tertantang gitu, ada banyak sekali tanggung jawab baru. Tapi akhir-akhir ini tuh saya lagi ngerasa capek gitu Bu, lagi merasa kok mulai kewalahan nih gitu. Dan menyebabkan jadi beberapa dari hal tersebut tuh tidak bisa saya kerjakan maksimal, akhirnya seperti itu Bu. Jadi itu intinya yang sedang saya hadapi sekarang. Oh iya iya iya. Jadi alhamdulillah ya Ibu sekarang banyak sekali kegiatan, kemudian tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu ya. Selain Ibu menjadi guru tugas utama pastinya ya ngajar di kelas. Tapi Ibu merasa kewalahan ya dengan banyak kegiatan itu. Jadi ada yang kurang maksimal kegiatan yang dilaksanakan. Kalau seperti itu kira-kira siapa Ibu yang menyatakan bahwa kinerja Ibu akhir-akhir ini kurang maksimal ya? Yes. Mungkin sih sebenarnya itu penilaian diri saya aja sih karena merasa saya biasanya mungkin orang lain sih bilang kalau saya itu perfeksionis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kerjaan Iya. yang agak kurang-kurang tuh saya biasanya suka agak gak enak gitu, bukan. Sekarang tuh lagi gak enak itu lagi banyak gitu. Jadi saya merasa Iya iya. kayaknya nih kerja saya lagi nggak maksimal meskipun tidak ada yang secara langsung dari atasan atau dari rekan bilang saya lagi nggak bagus gitu. Itu perasaan saya aja sebetulnya Iya sih Bu, iya. muncul dari diri saya ya. Iya, oh iya, mungkin ini dari hasil refleksi diri ya Ibu ya, bisa jadi, karena kenapa terlalu banyak tugas ternyata, aduh ini kurang maksimal. Nah, karena Ibu ngerasa kurang maksimal ya, kira-kira, ada hambatan tidak ya yang menyebabkan kegiatan yang Ibu lakukan tadi itu menjadi tidak maksimal? Kira-kira hambatannya apa gitu? Hambatan yang kalau di awal-awal sih lancar gitu ya, kesini-kesini mungkin karena tambah banyak kerjaan, mungkin hambatannya tuh Mmm. eh, manajemen waktu kayaknya. Kemudian manajemen waktu saya kayaknya sudah mulai agak kacau gitu ya, Bu. Kemudian saya juga sering ngerasa capek gitu, Bu. Capek, lelah, kadang juga kurang tidur gitu kan. Kalau misalkan kita kondisi fisik kurang maksimal juga jadi kekerjaan juga bawaannya jadi kurang baik juga gitu. Nah, itu sih beberapa hambatan yang saya rasakan sekarang Iya. gitu. Oke oke. Jadi sebenarnya Ibu juga merasa, apa ya, bangga ya alhamdulillah banyak sekali tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban yang diberikan dari atasan kepada Ibu. Tetapi ternyata, ke Ibu sendiri itu, aduh kenapa jadi capek, kenapa jadi lelah, kurang istirahatnya, yang mengakibatkan tugas-tugas tadi, tanggung-tanggung jawab tadi itu dikerjakan dengan ala kadarnya. Kemudian kira-kira apa yang Ibu harapkan sebenarnya dari situasi ini? Dari tadi banyaknya kewajiban-kewajiban, oh ternyata dihubungkan dengan diri sendiri merasa kecapean, nah gitu. Apa yang menjadi harapan Ibu sebenarnya? Ya harapan saya sebetulnya diberikan tanggung jawab yang banyak tuh, tantangan gitu ya, kemudian banyak hal baru dan kayak maksa saya buat belajar hal baru juga. Cuman harapan saya tuh ketika misalkan memang saya diberikan tugas tambahan, ya pengennya mah ada bantuan lah ya Bu gitu, ada Iya iya bantuan iya, ketika pasti. ya orang lain juga mungkin, bisa melihat ketika saya kewalahan gitu kan, kalau misalkan saya meminta langsung juga kan agak kurang enak gitu ya, meminta bantuan ke Mhm. rekan lain, tapi itu bukan job desk mereka gitu. Saya harapannya tuh mungkin agak peka aja gitu lah, misalkan dari bapak kepala sekolah atau dari teman-teman lain ketika saya banyak pekerjaan, kemudian saya terlihat agak kewalahan gitu, pengen ada yang dibantu gitu. Kemudian juga saya harapannya tuh bapak kepala sekolah tuh nggak saya terus lah gitu ya, yang nggak saya terus Iya lah yang iya. diberikan
yang diberikan tanggung jawab, kasihlah kesempatan yang lain. Oke, misalkan kepala sekolah belum ada kepercayaan misalkan ke teman-teman saya yang lain gitu, dan memang harus selalu saya, ya harapannya sih ada bantuan lah gitu, misalkan ada tim lah misalkan yang mendukung saya gitu, bukan hanya saya sendiri yang harus mengerjakan. Itu sih harapan saya, Bu. Iya, berarti Ibu berharap, kepala sekolah itu menunjuk, rekan guru yang lain untuk membantu Anda, kan nggak mungkin ya kalau Ibu sendiri yang minta tanpa sepengetahuan kepala sekolah misalnya, "Ah, bantu ini dong bantu ini dong." Nah, pengennya mah langsung dari kepala sekolah menunjuk seperti itu. Kemudian, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut agar tercapai gitu, agar kepala sekolah teh bener-bener, apa ya, memberikan bantuan, dalam artian menunjuk rekan guru yang lain untuk membantu Ibu gitu. Apa yang akan Ibu lakukan? Berarti ya saya harus menemui beliau berarti ya. Berarti saya harus menemui beliau, Iya mungkin iya. mengobrol dari hati ke hati gitu. Ya diceritakan saja apa yang sedang saya rasakan saat ini gitu. Sudah mulai tidak kondusif gitu, dan saya mungkin akan meminta masukan juga dari beliau seperti apa gitu baiknya. Apakah memang kalau mau diteruskan ya saya akan langsung aja saya bilang, Pak saya minta bantuan gitu. Saya minta bantuan, saya sudah merasa kewalahan gitu. Jadi ya mungkin selama ini juga saya juga sih yang agak nggak enakan gitu orangnya kalau misalkan diberikan tugas tuh terus nolak, kemudian ketika kewalahan tuh malah capek sendiri gitu. Nah, strateginya berarti saya memang harus lebih terbuka lagi nanti dengan atasan saya seperti itu, Bu. Iya iya, bagus Bu, bagus sekali ininya rencananya. Jadi Ibu harus bertemu dulu dengan kepala sekolah ya. Jadi, berbicaralah di saling terbuka gitu apa yang Ibu inginkan seperti ini. Kemudian dari awal tadi teh saya mendengar bahwasanya Ibu itu menemui beberapa gangguan atau hambatan. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan atau hambatan tersebut? Dari misalnya tadi Oh, rasa capek, rasa lelah, nah ya. gitu kan banyak ya? Iya. Sebenarnya tuh kalau capek dan lelah mah dan semua orang juga sebenarnya pasti Iya gitu iya. ya. Cuman, Iya. setiap hari juga saya rasakan itu, tapi kadang beberapa saat ini mah, akhir-akhir ini mah memang kayak lagi full banget gitu capeknya tuh, capek banget, lelahnya tuh lelah banget gitu. Mungkin cara yang bisa saya lakukan tuh untuk meminimalisir gitu ya, meminimalisir hal itu, sepertinya harus mengatur jadwal yang lebih rinci gitu ya. Kalau misalnya tadinya bikin jadwal, cuman hari ini kegiatannya bla bla bla, mungkin nanti harus lebih rinci di setiap jam kayaknya. Dan saya harus mencantumkan juga berarti waktu saya istirahat, waktu saya jeda kapan, saya harus berhenti dulu kapan, yang tidak lama juga. Menurut saya kan itu berkualitas gitu, asal ada istirahat. Berarti saya harus buat jadwal yang lebih terperinci gitu. Iya iya, rencana bagus Ibu. Jadi, Ibu nanti membuat, jadwal atau me-manage waktu dengan baik ya. Jadi, kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan ini yang mana paling tidak bisa meminimalisir tadi apa yang dikhawatirkan, biar lebih maksimal dalam, melaksanakannya. Kemudian dari hal-hal tersebut ya, dari kegiatan itu apakah ada yang menjadi prioritas dari kegiatan-kegiatan yang akan diatur tadi Ibu? Seperti apa kira-kira? Kalau prioritas tentunya yang menjadi prioritas saya ya mengajar sih Bu gitu ya. Saya tetap akan memprioritaskan kegiatan mengajar saya di kelas gitu, dari mempersiapkan pembelajaran sampai ke menilai dan sebagainya. Itu sih akan selalu saya jadikan prioritas. Kegiatan-kegiatan lain ya jangan sampai mengganggu pekerjaan utama saya, yaitu mengajar seperti itu. Iya, bagus sekali. Jadi Ibu tetap memprioritaskan tugas utama Ibu sebagai guru ya, yang pasti di sini tugas utama Ibu adalah mengajar. Yang mana nanti jangan sampai murid-murid malah menjadi korban seperti itu ya Ibu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang Ibu kerjakan selain mengajar. Kemudian rencana apa yang akan Ibu capai untuk menunjang dari tugas utama mengajar tadi? Kira-kira apa? Karena tadi harus rebutan waktu gitu ya dengan tugas yang lain, ya berarti untuk kegiatan mengajar ini harus saya rencanakan pembelajarannya dari jauh-jauh hari berarti ya. Mulai dari membuat perencanaan pembelajaran, medianya apa, seperti apa, sampai ke teknik penilaian, berarti memang harus saya siapkan dari jauh-jauh hari gitu. Misalkan saya buat
ketika saya ada waktu luang, saya langsung bikin rencana untuk seminggu lah misalkan gitu kan. Jadi nanti ada waktu luang, ya saya bisa mengerjakan tugas saya yang lain. Jadi dari jauh-jauh hari berarti harus saya sudah mulai buat perencanaannya, pembelajaran. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi tidak sistem kebut semalam ya. Jadi kita harus menyiapkan. Jadi Ibu juga harus menyiapkan apa namanya hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran di kelas itu dari jauh-jauh hari. Jadi ketika Ibu ada kegiatan lain itu waktunya akan lebih bisa dibagi-bagi gitu. Tidak semuanya, aduh harus dikerjakan saat ini semuanya seperti itu. Rencana yang bagus ya menurut saya. Kemudian Ibu kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana itu apa ya? Karena, Ibu kan, oh iya ini mau rencanakan hal-hal yang terkait pembelajaran dari jauh-jauh hari ya, misalnya buat semingguan ini udah disiapkan Nah, kira-kira komitmen Ibu dari rencana itu apa? Ya berkomitmen itu berarti harus istiqomah gitu ya dengan tadi yang sudah saya rencanakan mulai dari Iya iya. buat jadwal gitu. Buat jadwal jangan asal dibuat, berarti memang harus benar-benar kayak merekatkan gitu ya, harus disiplin gitu lah. Iya Disiplin tuh iya. ngikutin jadwal yang udah diatur gitu. Kayak tadi mau bikin perencanaan dari jauh-jauh hari juga itu benar-benar harus diperketat gitu. Komitmen saya selalu istiqomah lah dan disiplin terutama mengikuti jadwal-jadwal nanti yang akan saya susun di keseharian Iya. saya. Bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar, sesuai harapan. Apa yang menjadi tugas tambahan yang diberikan dari kepala sekolah bisa dilaksanakan dengan lancar, dengan baik, dan yang pastinya tugas utama Ibu sebagai seorang guru dalam mengajar juga tidak terganggu seperti itu. Ibu, kira-kira ya ini akhir ya dari percakapan kita kali ini. Kira-kira, dari apa yang kita sudah bahas tadi, apa yang Ibu rasakan dari percakapan ini? Oke, baik. Yang saya rasakan tadi kan di awal tuh mungkin saya tuh kayak Galau ya, bingung, galau gitu galau ya Ibu ya? harus gimana Galau. gitu kan ya. Tapi setelah melakukan percakapan dengan Putri, alhamdulillah gitu ya, eh, mendapatkan solusinya. Ternyata saya harus seperti apa. Sekarang sudah kebayang untuk kedepannya. Jadi alhamdulillah lebih kayak diberikan energi baru lagi nih gitu ya untuk memulai hari Tetap besok semangat. gitu. Iya. Ya menjadi lebih semangat tentunya. Saya merasa saya senang sekali dengan obrolan kita kali ini gitu ya. Yang tadinya saya galau, alhamdulillah sekarang sudah tidak galau lagi dan ya tentunya lebih bersemangat lah Putri. Terima kasih Putri. Iya iya. Jangan sungkan ya Bu, nanti kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa saling sharing kalau kita ada masalah atau apa ya. Ya. Baik Ya. Putri, terima kasih sekali atas Iya, waktunya, atas sama-sama. masukannya dan obrolannya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Iya. Bu, tetap semangat. Iya, terima kasih juga, sama-sama.